Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan dua sosok misterius Hall of Souls, Panatua Zaisin akan melanjutkan, membacakan spoiler alur cerita Kang Sioayan. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Sambil minum kopi, hantu tua Zaisin lagi beli gorengan. Terima kasih atas hadirnya, kalian yang sudah duduk stay nyimak alur ceritanya. Pertempuran melalui surga, bab 1227, Orang Misterius. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang menggema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul di garis pandang mereka. Dua dari tiga orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, berakhirlah mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi gambar saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiaoyan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah menampilkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengan benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Zaisin yang tertidur ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Mugu tua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut menoleh ke arah Xiaoyan, yang berada di pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun menjadi cara yang tenggelam. Meneguk, Old Mugu menelan seteguk air liur sambil berkeringat di wajahnya. Mata yang biasa dia lihat pada Xiaoyan memiliki rasa takut dan kegembiraan tambahan. Dia memulainya karena Xiaoyan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Zaisin. Jika dia melakukan pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempatnya. Batu, hantu tua Zaisin terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelasnya, hantu tua Zaisin tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesak untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin dia mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatan lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zaisin. Namun, matanya masih menatap Xiaoyan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan kekuatan puncak Douzun bintang 5, dia benar-benar akan menderita kerugian yang begitu mengerikan di tangan bocah Douzong bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan kemarahan di dalam hatinya? Kedua pria tua diselimuti hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Zaisin. Meski ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan takdir seperti hari ini. Kamu hantu tua, Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda lokasi, bagaimana Anda akan berakhir dalam takdir seperti itu? Nada pria tua menutupi hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan.
Jika kepala balai mengejar cara itu, Anda akan menderita karenanya. Lupakan, tidakkah ada kejadian yang terjadi sekarang? Apa kamu tidak tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Menangkap Xiaoyan menganggap perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi kredit. Hihi, saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua menutupi putih dengan tawa dingin. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat samar-samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan sedikit kemarahan. Rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya dengan jelas terjadi bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mogu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang pada saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas membongkar aula cabang. White Tianzun melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mogu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiaoyan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Black Tianzun dengan dingin. Old Mogu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari tampang kondisi Xiaoyan, dia jelas pernah bertarung dengan hantu tua Zai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. White Tianzun menamparkan hantu tua Zai Xing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan nyawa kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi, ayo serang, bersama. Black Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiaoyan terlebih dahulu. Jika tidak, maka kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih, tanpa diduga, bahkan dua iblis tua ini telah melakukan tugasnya. Feng Zunze mengamati pria tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zai Xing. Menambahkan beberapa dozun yang tersisa, barisan ini melampaui kita, Taijian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresi. Tampaknya olah dia tidak terlibat dalam masalah. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali. Ziyan, bawa Xiaoyan dan pergi, dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menahan orang-orang ini. Suara Little Fairy Doctor baru saja terdengar saat lengan tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiaoyan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga untuk pertama kalinya dia melihat Xiaoyan, yang biasanya tertawa, tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Dozun Bintang 5, jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Ziyan mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat beberapa keputusan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi. Ziyan tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah keemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Ziyan putih menjadi pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai bergoyang dengan goyah. Ziyan dengan kekuatan menstabilkan tubuhnya. Segel tangan berubah. Segera, cengkeraman yang halus itu,
yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Ziyan berubah lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan itu perlahan terbuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat, diikuti kemunculan pintu spasial ini. Beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Ziyan. Anda ingin pergi? Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Black White Tianzun. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka berteriak dingin. Mereka mempertemukan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam perkasa memotong ruang sebelum mengemudi menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam dikendarai dengan cara yang eksplosif. Dia akan berakting saat Ziyan berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan memaksa keluar saat dia dipaksa mundur dengan telapak tangan. Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi." "Yao Chen, Anda telah membantu saya saat itu. Hari ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda." Tai Jianzunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan menggali keluar secara eksplosif. Douqi dalam melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun Bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha, aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan Allah, jiwa Tianzun benar-benar berharga. Tai Jianzunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Douqi di dalam tubuh mantan tiba-tiba menjadi pembohong dan kejam pada saat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Black White Tianzun berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Douzuns dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan terbuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus bungkusan Xiaoyan. Cahaya baru saja membuat mereka gemetar ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatan saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial berguncang dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa disadari muncul di dalam hati Ziyan, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut melihat perubahan seperti ini. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa terima kasih melintas di matanya. Segel tangan tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan besar yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksaan menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzunze, yang akan menghancurkan dirinya sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Black White Tianzun terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau.